Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rena. Oke nih, sebenarnya waktu itu tuh aku bikin setup tema ini untuk HyperOS versi yang pertama. Tapi kemarin lusa itu aku dapat HyperOS 2.0. Jadi ada beberapa bagian sistem yang emang nggak tembus. Dan setelah aku cari-cari emang masih jarang banget tema untuk HyperOS 2.0. Jadi ini buat teman-teman yang punya rekomendasi tema HyperOS 2.0 yang tembus di aplikasi sistem, kalian bisa menulisnya di kolom komentar, nanti saya akan review ataupun cari referensi lainnya dari YouTube ataupun dari yang lainnya. Jadi kali ini kita akan membahas tema yang ini aja. Ya walaupun temanya emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan sistem, tapi maksudnya hingga ke aplikasi sistem, tapi tema ini cukup estetik, terutama tema ini menggunakan warna gelap. Dan lagi nih, sebelum kita masuk ke full reviewnya, di sini seperti biasa ada dua segmen. Pertama kita review, untuk yang keduanya nanti tutorial cara menerapkan temanya. Jadi ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan lagi nih, untuk full reviewnya kita mulai dari lock screen-nya terlebih dahulu. Di bagian lock screen sini tampilannya simple tapi estetik gitu. Ini masih menggunakan widget bawaan dari HyperOS 2.0, dan untuk cara penerapannya nanti di segmen tutorial. Dan oke, di bagian sini hanya ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Untuk tab 2 kali di sini seperti biasa always on display gitu ya. Dan ini lumayan keren, terutama untuk di bagian wallpapernya. Dan untuk link wallpapernya nanti seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Dan lagi nih, beralih ke bagian home screen. Di bagian atas ini simple tapi terlihat keren ya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Di sini juga ada daily payment, dan untuk widgetnya cukup itu aja. Dan sini ini widget bawaan dari HyperOS ya. Caranya cukup simple. Nanti saya berikan tutorial cara pemasangannya di bagian tutorial. Dan untuk icon pack-nya di sini saya menggunakan icon pack yang ya sedikit estetik gitu. Untuk icon pack-nya keren ya. Ini icon pack ini udah aku pakai beberapa tema di setup tema yang udah pernah kita review. Dan untuk link download dari temanya nanti saya sertakan di kolom deskripsi, karena untuk tema yang kita gunakan di ini udah nggak ada di TS. Di TS sudah kena banned, tapi kalian masih bisa menggunakan dengan link download yang saya sertakan nanti di kolom deskripsi. Dan oke nih, untuk control center di sini sebenarnya masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk HyperOS 2.0 nih control centernya asli, ini keren banget, smooth banget gitu ya. Begitu pula untuk tampilan di bagian notifikasi barnya. Oh ya, untuk di bagian notifikasi bar ini ada perubahan, dan ini temanya sebenarnya untuk HyperOS, ini tema anime. Dan tema ini tembus secara keseluruhan di HyperOS versi yang pertama. Untuk di bagian papan telepon, aplikasi pesan sistem, dan juga setting di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi yang keren lagi, tema ini udah tembus hingga ke bagian aplikasi pesan WhatsApp. Walaupun di sini untuk aplikasi pesan WhatsApp-nya dia ada nama-nama dari animenya gitu. Tapi di sini untuk warna gelapnya saya suka, makanya saya menggunakan aplikasi pesan WhatsApp dari tema yang ini. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya. Dan oke, untuk langkah pertama seperti biasa pastikan kalian berada di tema bawaan dari Xiaomi, Poco, ataupun Redmi kalian. Intinya sih sama aja, baik yang di Redmi, Poco, ataupun Xiaomi. Karena di sini saya menggunakan Poco, jadi di sini saya menggunakan tema bawaan Poco. Dan oke, untuk itunya kita terapkan aja. Dan di sini pastikan kalian semuanya terchecklist atau sudah menggunakan di bagian kustomisasi semuanya terchecklist. Jadi kita langsung dibawa ke default dari tema bawaan. Dan oke, di bagian atas ini di widgetnya widget bawaan dari HyperOS ya, kalian tinggal tap di bagian widget sini, dan ini tampilannya ada di bagian sini. Kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian untuk tampilan dari widgetnya. Setelah dirasa sesuai dengan keinginan kalian, maka untuk tampilannya dia nantinya akan jadi seperti ini. Dan nanti tampilannya akan jadi seperti ini untuk widgetnya di bagian sini, dan ini folder aplikasi. Dan untuk folder aplikasinya di sini ada beberapa pilihan, kalian bebas memilihnya. Di sini ada dua pilihan, diperbesar XXL dan juga regular. Di sini saya menggunakan yang super XXL ataupun super widget besar gitu ya. Dan untuk susunan dari icon pack-nya kita buat seperti ini biar terlihat lebih estetik. Dan untuk membuat kustomisasi tema seperti ini, kalian memerlukan beberapa tema untuk dijadikan tambahan di bagian kustomisasinya. Oke nih, untuk tema yang pertama di sini saya menggunakan tema Sleek Style Fresh. Ukuran file dari tema ini 9,4 MB dan desain dari tema ini event. Dan seperti biasa untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Karena tema ini udah nggak ada di TS. Dan untuk tema yang kedua,
Di sini saya menggunakan tema LS Seger, dan ini juga sama ya, temanya udah nggak ada di TS, tapi kalian masih bisa menggunakan temanya dengan link mengklik link download yang saya sertakan di kolom deskripsi nanti. Ukuran file dari tema ini 19,5 MB dan desain dari tema ini L Project. Dan oke nih, untuk tema yang terakhir, nah ini temanya sebenarnya keren banget. Waktu itu udah mau aku review tema yang ini, tapi udah keburu update HyperOS 2.0 dan jadinya tema ini jadi nggak tembus ke apa-apa. Jadi di bagian sistem pun nggak tembus untuk yang tema ini. Ini tema Ryuju_V2. Ukuran file dari tema ini 20,7 MB dan desainer tema ini Abang Tutor. Dan seperti biasa, ini juga temanya udah nggak ada di TS. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi untuk tema yang dia kostumisasi di bagian sini. Oh ya, setelah semuanya kalian download, dan hampir lupa ya cara downloadnya seperti ini. Ini ibaratkan aja link download yang saya sertakan di kolom deskripsi. Ini tema Realiok 13 itu kan udah nggak ada TS, kalian copy aja. Ini sebagai contoh aja ya, kita copy seperti ini. Oke, kita keluar dan kita buka menggunakan via browser ya. Via browser seperti ini, kita tempel di bagian sini aja, tempel seperti ini, kemudian kita buka dan kita oke. Di sini ada izinkan situs ini membuka aplikasi, kita ulang ya, kita oke, dan temanya maka secara otomatis langsung akan terbuka. Dan mungkin itu aja tutorialnya, cukup gampang ya, pasti kalian udah pada tahu lah caranya. Nah oke, lanjut kita ke bagian kostumisasi ya temanya. Jadi pastikan kalian tonton videonya, jangan skip-skip nih biar kalian gak gagal paham cara download temanya. Barusan udah aku kasihkan tutorial cara download temanya. Dan oke, untuk tema yang pertama, setelah kalian unduh semua temanya, tema yang pertama yang ini dulu ya. Ini kita gunakan di bagian sistem, kita klik di bagian kostumisasi, klik di bagian sistem, semuanya kalian unchecklist ya. Di bagian sini kalian di bagian sistemnya aja yang kalian checklist, kemudian kalian terapkan. Dan jika muncul jendela pop-up seperti ini, kalian klik aja mengerti, karena ini di HyperOS 2.0. Kalau di HyperOS versi yang pertama itu nggak akan muncul tulisan seperti itu ya. Dan oke, kita gunakan mode gelap ya. Oke, untuk yang kedua di sini saya menggunakan tema Sleek Fresh. Dan ini kita klik di bagian kostumisasi, kita klik di bagian layar utamanya aja, yang lain kalian unchecklist ya, kemudian kalian terapkan. Dan oke nih, untuk langkah selanjutnya kita klik di bagian LS Sugar. Dan untuk di bagian LS Seger, LS Seger ini, kita klik di bagian icon pack-nya aja, karena di sini kita hanya menggunakan di bagian icon pack-nya aja, yang lain kalian unchecklist, kemudian kalian terapkan. Dan oke, untuk hasil sementaranya dia akan jadi seperti ini. Di bagian lock screen dia masih seperti ini, bawaan dari HyperOS yang pertama ya. Ini kita nggak apa-apakan, biarkan aja seperti ini. Kemudian kalian tekan di bagian sini, akan muncul jendela pop-up. Kalau di bagian HyperOS yang pertama, dia langsung akan muncul ya. Kita hanya di bagian HyperOS 2.0, kita perlu klik yang di bagian kostumisasi layar. Kita buka, dan kita scroll ke atas. Kita gunakan lock screen yang ini. Kita klik di bagian sini. Kita klik di bagian wallpaper, pilih wallpaper lokal, dan ini wallpapernya ya, kita gunakan. Dan kita untuk di bagian fontnya kita rubah ya. Nah, kita gunakan warna putih, karena di sini menggunakan wallpaper warna gelap. Dan kemudian kita terapkan, dan kita terapkan di keduanya. Dan oke, ini hasil akhir dari kostumisasi kita hari ini. Dan ini hasilnya akan berbeda jika kalian menggunakan HyperOS tipe yang pertama, karena di sini saya udah menggunakan HyperOS 2.0. Dan asli untuk 2.0 versi saya ini keren banget. Di bagian sininya ini dia smooth banget ya untuk di bagian control centernya. Dan yang lain untuk jendela animasinya juga keren ya. Dan oke, mungkin itu aja satu buah rekomendasi ataupun review tema dari kostumisasi untuk HyperOS 2.0. Dan untuk HyperOS tipe versi pertama ini juga bisa kalian gunakan. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.